Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Imam pada pembelajaran yang kedua ini, kelas 5 semester 1. Ya, sebelum Pak Imam masuk ke materi pembelajaran, Pak Imam ingin bertanya dulu kepada kalian. Kalau seandainya kalian punya bepergian tetapi tidak memiliki arah tujuan, kira-kira akan sampai apa tidak di tempatnya? Tentu jawabannya, kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak akan sampai. Begitupun dengan pembelajaran. Apabila kita belajar tetapi tidak tahu tujuan dari kita belajar untuk apa, maka kita tidak akan mendapatkan hasil yang akan maksimal. Maka dari itu, sebelum masuk ke pembelajaran, Pak Imam akan sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran pada bab yang pertama. Mari kita simak videonya berikut ini. Ya baik, sebelum kita memasuki pembelajaran pada bab yang pertama ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran agar kita bisa menentukan target apa saja yang akan kita capai pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran ini diambil dari kompetensi dasar pada bab yang pertama ini. Ada poin 1.1, yaitu setelah siswa mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Pada KD 3.1, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami makna surat Atin dengan baik dan benar. Poin 4.1.1, siswa dapat membaca surat Atin dengan tartil. Poin 4.1.2, siswa dapat menulis Quran surat Atin dengan benar. Dan yang terakhir, poin 4.1.3, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menunjukkan hafalan surat Atin dengan benar dan lancar. Itu tadi adalah tujuan dari pembelajaran pada bab yang pertama ini. Yaitu tadi tujuan dari pembelajaran pada bab yang pertama. Berikutnya kita akan langsung bahas tujuan pembelajaran dari KD 1.1, yaitu siswa dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, sebelumnya perlu kalian ketahui bahwasanya Al-Quran itu pada pertama kali terbit tahun 600 Masehi sampai sekarang udah 1400 tahun, tidak ada satupun di dalam isi Al-Quran itu yang berubah. Tetapi ada penambahan-penambahan, yaitu tanda baca di dalam Al-Quran. Kalau orang Arab itu mungkin tidak perlu tanda baca, dia sudah bisa membaca Al-Quran karena itu bahasanya sendiri. Tapi ketika Al-Quran masuk ke negara-negara lain yang bukan negara Arab, maka banyak yang kesulitan dalam membaca. Di situ maka disediakan tanda baca Al-Quran untuk mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Lalu apa saja tanda baca di dalam Al-Quran? Tentu kalian juga sudah tahu. Kita akan ulang lagi, kita ulas lagi supaya kita jadi lebih tahu tentang tanda baca Al-Quran. Berikut adalah videonya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembelajaran dari tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu KD 1.1. Setelah siswa mengikuti pembelajaran, diharapkan siswa dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca dengan tartil bukan berarti harus membaca dengan lagu seperti halnya murotal ataupun membaca sari tilawah. Membaca dengan tartil yaitu membaca Al-Quran dengan benar panjang pendeknya dan juga benar hukum tajwidnya. Pada zaman Nabi Muhammad dulu, penulisan Al-Quran itu menggunakan huruf Arab gundul karena itu digunakan oleh bangsa Arab sehingga bangsa Arab bisa membacanya. Namun permasalahan muncul ketika Al-Quran ini tersebar ke seluruh negeri yang bukan negeri-negeri Arab, sehingga banyak orang yang kesulitan dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu adalah hukum dibuatlah tanda baca Al-Quran untuk mempermudah kita dalam membaca Al-Quran. Tanda baca Al-Quran itu tidak merubah isi Al-Quran, melainkan hanyalah alat untuk membantu kita dalam memudahkan dalam membaca Al-Quran. Di sini ada 8
tanda baca di dalam Al-Quran yang harus kita ketahui. Karena kebanyakan Al-Quran pada zaman sekarang hampir semuanya sudah menggunakan tanda baca Al-Quran di dalamnya. Yang pertama di sini nomor 1 ada fathah. Ini kita baca A. Contohnya seperti A, Ba, Ta, Sa, dan seterusnya. Yang kedua ada kasroh. Ini kita baca I. Contohnya ada I, B, T, C, dan seterusnya. Kemudian nomor 3 ada dhammah. Ini bentuknya kayak angka 9. Ini dibaca U. Jadi U, Bu, Tu, dan seterusnya. Nomor 4 ada fathah tanwin. Fathah tanwin ini seperti fathah tapi double. Dia dibacanya seperti halnya nun mati. Jadi dibacanya an, ban, tan, dan seterusnya. Tapi apabila nanti bertemu hukum bacaan ikfa ataupun idgham ataupun iklab, bacaannya akan lain. Kita akan bahas setelah ini. Berikutnya nomor 5 ada kasroh tanwin. Ini in. Ketentuannya juga sama dengan fathah tanwin. Untuk dhammah tanwin yang nomor 6 kita baca un. Ketentuannya pun sama, kalau bertemu dengan hukum bacaan ikfa, idgham nanti akan berbeda cara membacanya. Nomor 7 ada tanda baca tasydid. Ini bentuknya seperti angka 3 terbalik. Ini hurufnya dibaca double. Dan yang terakhir ada sukun, ini dibaca mati. Ya, setelah kalian menyimak video tentang penjelasan tentang tanda baca Al-Quran, mungkin kalian bisa mencoba untuk melihat di dalam surat Atin, baik di buku paket juga ada, di Al-Quran juga boleh. Bisa kalian lihat dan bisa kalian identifikasi tanda baca apa saja yang ada di dalam surat Atin dan ada berapa jumlahnya. Nah, mungkin sekian saja pembelajaran pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.